Assalamualaikum teman-teman TKI Malaysia. Di sini saya akan membaca surat edaran dari Jabatan Imigrasi Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Ya, soalan-soalan lazim ya. Kelayakan majikan, ini untuk majikan ya, kita baca. Kilang pembinaan pertanian berladangan saja. Semalam sudah kita bahas. Dan tidak berada dalam senarai disaki dalam senarai hitam, ini khusus untuk majikan ya teman-teman. Dan ini untuk kelayakan TKI ya, kelayakan pati ya, pendatang tanpa izin, pemegang pas lawatan sosial PLS, pas lawatan kerja sementara PLKS, termasuk pembantu rumah tangga asing yang melakukan kesalahan di bawah section 15 dalam kurung 1 dalam kurung C, yaitu tinggal lebih masa di bawah Akta Imigrasi 1959 /63 pada atau sebelum 31 Desember 2020. Pemegang PLKS yang melakukan kesalahan melanggar syarat pas di bawah peraturan sama dengan di atas nih ya. Bukan pemegang PLKS yang dilaporkan lari dari majikan ya. Hanya daripada 15 negara. Nah, ini enggak perlu. Tidak dalam senarai hitam. Mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih berlaku kurangnya 18 bulan ya, artinya ini paspornya masih hidup ya, yang paspornya masih hidup. Nah, ini kadar bayaran 500, kompom 1.500, pemeriksaan pemenuhan levy PLKS dan visa nanti kita bahas ya. Ini edaran ini kita bahas ya. Kita akan bahas adakah program ini melibatkan pada pihak ketiga, ini kemarin sudah kita bahas. Bilakah jangka masa tempoh, ini sudah kemarin kita bahas. Bagaimana menyertai program ini, nah ini khusus majikan ya. Dan ya nanti kita akan bahas nih ya, borang-borang untuk majikan ya. Ini borang untuk majikan, nama pekerjaan, nomor paspor, warga negara, jantina, tarikh tamat pas terkini. Teman-teman, tadi saya membacakan surat edaran dari Jabatan Imigrasi Malaysia ya, di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Nah, tadi itu yang saya bacakan, dan kali ini tadi sudah saya bacakan, kali ini saya akan membahasnya. Apakah itu program rekalibrasi, sudah tahu. Nah, di sini kita akan terus membahas siapa yang layak bisa memohon permit ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama ya, nomor 1. Yang pertama, pemegang pas lawatan sosial. Nah, pemegang pas lawatan sosial, ini paspor melancong, pas lawatan kerja sementara PLKS, ini yang ada permit, termasuk pembantu rumah tangga asing yang melakukan kesalahan di bawah section 15 dalam kurung 1 dalam kurung C, yaitu tinggal lebih masa di bawah Akta Imigrasi 1959/63 pada atau sebelum 31 Desember 2020. Nah, jadi sini akan saya terangkan siapa yang layak. Pemegang pas lawatan sosial, artinya orang yang melancong dan visanya mati. Yang masuk Malaysia melancong, visanya mati. Dan yang kedua, pas lawatan kerja sementara PLKS, ini permit, yang punya permit tapi permitnya mati. Nah, yang punya permit tapi permitnya mati, termasuk pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga yang permitnya mati, ini bisa memohon ini ya. Permitnya mati sebelum 30 Desember 2020. Nah, gini maksudnya nih. Ini maksudnya gini. Permit Anda mati sebelum
akhir tahun ya, 31 Desember 2020. Jadi kalau permit Andanya mati tanggal 1 Januari 2021, Anda tidak bisa memohon permit. Nah, permit Anda matinya sebelum tanggal 31 Desember 2020, Anda bisa memohon permit. Tapi kalau permit Anda mati sesudah 31 Desember 2020 seperti matinya bulan Januari tahun 2021, itu tidak bisa memohon permit. Nah, di sini jelaskan gitu ya. Sudah paham ya, melancong dan orang yang permitnya mati. Dan yang kedua, pemegang PLKS yang melakukan kesalahan melanggar syarat pas di bawah peraturan 39B Migration 63 masih sah pada atau sebelum 31 Desember. Nah, ini pas masih sah atau sebelum 31 Desember. Ya, sebelum tadi sama tadi ya. Pasnya masih sah pada atau sebelum 31 Desember ya. Ya, tadi sudah menjelaskan ya. Jadi permitnya yang mati tanggal 31 Desember itu boleh sebelum 31 Desember 2020 boleh. Kalau yang sudah itu matinya tidak boleh, dan tidak dalam senarai disaki dan senarai hitam. Nah, ini maksudnya gini, tidak di senarai hitam. Anda tidak pernah di blacklist, maksudnya di sini ya, tidak pernah di blacklist. Dan yang kedua, mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih sah laku sekurang-kurangnya 8 bulan. Nah, ini mempunyai paspor yang sah sekurang-kurangnya 18 bulan. Ya, maksudnya paspor yang masih hidup nih, tapi visanya sudah mati ya. Mempunyai slip keputusan negatif bagi ujian COVID-19 yang dibuat dalam tempo 3 hari sebelum tarikh janji temu. Nah, jadi dalam proses ini ya, nanti kalau ada temu bual dengan pihak immigration, maksudnya kalau Anda dipanggil oleh pihak immigration ya, Anda harus mempunyai surat rapid test COVID ya. Jadi Anda ya sekitar 300-an paling mahal, 200. Nah, berapakah kos yang dibayar bagi program ini? Nah, ini ini yang ditunggu-tunggu ya. Deposit pertama nih 500 ya. Deposit pertama 500 itu bayar pertama, dan kompom 1.500. Nah, jadi kompom itu denda selama kosongan itu harus Anda bayar 1.500, jadi 2.000 ya, sudah ya. Pertama itu 500 untuk pendaftaran, yang 1.500 untuk biaya denda Anda selama jadi kosongan. Untuk membuat permit Anda harus bayar 1.500. Nah, itu jadi 2.000. Dan ini kalau lolos, Anda bisa melanjutkan selanjutnya untuk pemeriksaan ya, untuk pemeriksaan POMEMA ini medikal ya, terus bayar levy, pemrosesan, PLKS, dan visa. Nah, itu biayanya lain-lain ya. Kalau permit bangunan kita bahas ya, permit bangunan PLKS-nya sekitar 1.850 ya kalau binaan atau perkilangan. Dan kalau perkebunan pertanian itu murah, 650 atau 640 sekitar itu. Dan POMEMA itu medikal sekitar 200-an, dan visa ini murah. Nah, itu ya, udah paham ya, udah kita bahas ya. Nah, itu jadi 2.000 pertama. Nah, untuk selanjutnya biayanya ada juga ya. Kalau di perkebunan, kalau tugas sendiri ya
paling mahal 3.500 3.000 seperti itulah. Tapi kalau bangunan ya sekitar 5.000-an, 4.500 atau 5.000-an ya, sekitar gitulah. Amin agak-agak lah ya. Ya, belum ini termasuk tes COVID-nya juga ini. Sekitar itu. Dan kaedah pembayaran ini secara kode kredit dan debit saja. Pembayaran tunai tidak. Nah, ini secara online bayarnya ya. Bayar ini toke Anda lah yang bayar. Adakah program ini melibatkan vendor atau pihak ketiga? Tidak ya. Ini saya kemarin sudah saya bahas ini soal majikan Anda ya. Terus apa lagi ya? Pada kuota terus kan kuasa. Terus mana lagi ya? Tadi ada admin yang tidak berada senara hitam. Bukan, dan sini yang kita bahas ada lagi ya, bukan pemegang PLKS yang dilaporkan lari dari majikan. Nah, jadi kalau lari dari majikan tidak bisa memohon ini ya. Kalau Anda pindah dari rumah majikan terus majikan Anda melaporkan Anda lari, berarti termasuk yang di senara hitam, tidak bisa memohon ini. Itu saja yang admin sampaikan ya. Dan mengenai untuk kompom sudah jelas ya tadi ya. Kalau nggak jelas ya silahkan komen di bawah di YouTube ini ya, di channel ini. Mengenai untuk pulang ke Indonesia kompom bayar berapa? Nah, kalau menurut ini kompomnya 1.500 kalau menurut ini. Tapi nggak tahu ya, kalau ada kabar baru selanjutnya kita tunggu 2-3 hari lagi ya bayar komponnya berapa. Tapi kalau menurut ini yang di sini nih dendanya nih 1.500. Tapi nggak tahu, admin bukan mengatakan kalau mau pulang sebayar 1.500, bukan. Tapi kalau menurut ini di peraturan dendanya kita di Malaysia bayar kompom 1.500 ya, mungkin 1.500. Nah, mungkin. Nah, itu untuk yang pulang ke Indonesia. Jadi Anda, pesan saya ya, Anda pikir-pikirkan. Kalau Anda memang layak, Anda boleh mengajukan. Tapi kalau Anda tidak memenuhi syarat, ya Anda lebih baik pulang ke Indonesia ya. Pulang saja ke Indonesia. Tapi kalau memenuhi syarat, Anda buatlah permit. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, yang seperti lari dari majikan, atau Anda masuk Malaysia lewat belakang, atau Anda pernah di blacklist, saya kira dipikir-pikir ulang. Dan jangan coba-coba pergi ke agen ya. Ini kalau agen ya, agen ini kita majikan sendiri sudah 2.000. Kalau dengan agen paling pertama itu paling murah 2.500 atau 3.000 bayar pertama. Kalau dengan agen itu belum lagi bayar buat paspor, buat bayar lepi, bayar COVID, bayar medikal. Nah, jadi sekitar kalau dengan agen umpamanya ada agen nawari paling mahal sekitar, paling murah sekitar 2.500 atau 3.000 paling ya sekitar itu. Tapi kalau di bawah itu ada yang sanggup bayar 1.000 atau 1.500 atau 2.000 itu tipu. Untung dari mana? Ya kan? Pikirkan sendiri. Yang pertama aja sudah bayar 500, belum bayar dendanya sudah 1.500. Terus agen minta 2.000. Ya jelas nipu tuh agen. Kecuali kalau agen tak mau untung. Mana ada agen tak mau untung. Itu cukup sekian dari video dari Amin ya. Tetap waspada, jaga kesehatan ya. Kalau pemainnya ada masalah, ada pertanyaan, silahkan WhatsApp atau komen di video ini. Insya Allah admin akan jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.